Cynthia Sari dan juga penontonnya di seluruh alam semesta ya. Silakan duduk, luar biasa. Ketemu lagi di Bukan Pat. Gimana Mas? Memang suaranya masih powernya sangat luar biasa. Kita sampai joget-joget. Masih prima. Iya, bagus banget sih. Itu udah otomatis. Bunyi. Udah otomatis. Iya. Kayak udah ada rencana. Padahal tidak. Oh, itu kayaknya tanda-tanda buat rabies kayaknya. Bukan ya? Maaf. Juga kalau ngomong emang saya anjing kampung apa? Pas banget ya. Mudah-mudahan kamu udah tata cipok tanganmu tadi. Semoga cepat sembuh. Tapi datang penyakit lainnya. Penyakit gak bisa tidur kalau belum nyebut nama saya. Baik, tema kita pada malam hari temanya adalah benar atau salah. Benar atau the wrong and the true. Ini bahasa Inggrisnya lebih paham Cynthia Sari. Iya, keren banget sih Mas. Itu belajar di mana sih? Belajar dari mana tuh untung-untungan aja. Itu bener atau enggak salah. Yang sebenarnya bahasa Inggrisnya apa? Keren, benar atau salah? Iya. Right and wrong. Right or wrong? Wah, ternyata luar biasa ya. Kalau punya keberanian akhirnya bener juga ya. Tadi dengar kan? Ya. Jadi benar atau salah? Ya. Your phrase or wrong katanya. Muka aku salah. Tanya ke penonton, apa benar muka aku salah? Benar. Terima kasih. Nah, ini seperti biasa sebelum kita mulai di Bukan Pat sekarang ada ikon baru. Ya. Kalau di India di sana ada pabrik yang karyawannya supaya tidak stres, ya toh? Datang. Suruh ketawa 15 menit tanpa sebab. Nah, di penonton ini mau nggak kita belum apa-apa udah ketawa dulu, mau nggak? Tapi sambil lihat temannya satu sama lain sambil nunjuk-nunjuk ya. Oke, mulai. 1, 2, 3. Bentar. Ternyata ada orang stres di sini. Kan ketawa tuh ada sesuatu yang dilihat. Ada yang aneh ya. Pemirsa, Cynthia Sari diam-diam mulai masuk panggung politik. Wow. Dia habis ini bikin disertasi gelarnya doktor. Wow. Habis doktor dia nanti bikin disertasi, mengkaji lagi secara akademis dia nanti gelarnya profesor.
Dan paling tidak dia punya modal untuk bagaimana terjun ke kancah dunia politik. Dan alhamdulillah dia sudah diincer oleh Partai Ratu Selatan. Partai. Mas, jangan gitu dong. Kan salah satu pendukungnya itu Mas Tukul. Jadi aku partai ikan julung-julung sebenarnya. Pantesan kamu tadi di tasmu ada gambarnya Nyi Blorong. Ya, apa sih yang menjadikan alasannya kita ungkap sesaat lagi, jangan kemana-mana tetap di Bukan Pak. Oke, masih di Bukan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Kembali ke lab. Good evening my lovely Princess Cynthia Sari Arwana. Long time no see. Ya apa kabare? Tapi itu seneng Mas, justru yang terakhir itu loh yang bikin kangen. Ya, karena kan kamu sama kan orang Jawa ya Mas. Ya, Alhamdulillah. asli Jawa Timur kan dirimu kan. Bener. Ya apa kabare? Alhamdulillah Mas, saya sehat. Gimana? Masih suka rujak congor di sana? Cingur Mas. Congor makam. Kalau cingurku gimana? Ya. Congor. Kalau cingur Mas Tukul, lihatnya ke Vega. Berarti aku harus nanya ke Vega, gimana? Ini kok aku. Lo malah diperebutkan. Di sini bukan ajang perebutan orang jelek. Masih musim ya? Masih musim ya? Aduh, Kita Mas bingung, jangan Mas. suka senyum gitu dong Mas. Apanya? Jangan suka senyum gitu. Bukan senyum, memang dia susah mikir. Saya dalam. Udah bermain fisik dia. Bukan Mas, astagfirullahaladzim. Ngomong aja bibir saya ngowoh. Ya Allah Mas Tukul Mas. Bang Sensitif banget. bibir bagus gini. Cakep gitu, coba Kayak- lagi. Lingkep. Dipaksa. Kayak dakotan. Sembrono. Bener memang kayak dakotan ya. Iya. Makasih. Balik, kelek. Makasih. Enggak Mas, seksi. Mudah-mudahan kamu cepet insap semua. Seksi kok Mas, Ya, seksi. itu pasti. Menurut info dari mata-mata satelit luar angkasa. Wah, terlalu berlebihan. Dirimu akan menampaki panggung politik dengan berencana mengambil S3 dan sama gerubak-gerubaknya. Bukan es jajanan. Oh iya. Kan. S3 jurusan ilmu pemerintahan tahun ini. Apa ini bentuk tanggapan dirimu akan banyaknya ajakan untuk menjadi bupati? Jori. Muncrat Mas. Untung jauh. Loh, itu nyampe juga. Kan dibawa oleh angin berembus sama-sama. Oh iya. Iya, jadi sebenarnya ada keinginan untuk belajar ke politik tuh ada Mas. Karena kan memang S2 Cynthia kan di komunikasi. Wow. Jadi kenapa tidak dilanjutkan dengan ilmu yang ada kaitannya? Jadi ngambilnya untuk komunikasi politik Wow. gitu. Rencananya mau ambil insya Allah tahun ini. Wow. Saya doakan mudah-mudahan IP-nya 3,9. 4,0. Tinggi banget. Tapi memang cerdas, dia cerdas. Saya kalau ngobrol sama dia tuh nyambung. Nyambung. Malah dia nggak nyambung sama saya. Klik. Saya ngobrol sama Cynthia Sari sama Vega, saya mending ngobrol sama Cynthia Sari saya. Iya. Soalnya kalau dia itu kalau sama aku nggak pernah ngobrol. Tahu-taunya ngantuk aja. Tapi Vega selama kemarin lagi sakit ya, dosanya dikurangi oleh Tuhan ya. Ya, Lu nggak usah ngomong gitu nggak apa-apa. loh, diambil hikmahnya orang sakit itu justru dosamu berkurang. Iya benar. Walaupun badanmu agak kurus, tapi kan wajahmu kayak Claudia Cynthia Bell. Kok Cynthia Bell? Claudia Cynthia Bell. Bel beca. Bella.
sakit karena dientup Mas Tukul. Sakit. Nggak ada Emang sakit? hubungannya ngentup-mengentup Oh, ini. bukan. Sakitnya memang dia harus introspeksi diri Oh, aja. ya Allah Mas, kesannya aku jahat banget Mas. Ya nggak tak omong-ngomongin, yang penting Ya, aku orang tahu. kembali yang penting bisa sehat kembali, Amin. bisa bekerja dan Amin, ya. alhamdulillah melangkah ke depan lebih waspada Amin. dan hati. Amin. Apa dengan keilmuan S3 di jurusan ilmu pemerintahan ini merupakan bekal dirimu dalam menghadapi sengketa di Sengketa. Sengketa. Bacanya apa bacanya? Sengketa. Sengketa di panggung politik nantinya monggonya. Oh, kalau untuk modal saya rasa semua ilmu pasti berguna untuk modal ke depan. Betul. Baik tidak berharap adanya sengketa nantinya, tapi paling enggak ada modal dasar kita itu mengetahui berbagai macam ilmu Wow, pengetahuan. luar Mas. Gua demen. Harapnya yang baik-baik aja, Mas. Iya, Jangan iya. sampai ada nanti akan menghadapi sengketa, jadi belajar ini dulu. Jangan begitu. Udah mempersiapkan diri dengan modal dasarnya dulu. Jadi kita paling udah ibarat mobil, saya udah punya SIM dan kita kendaraan. Iya. Punya rumah baru beli mobil. Jangan beli mobil terus baru punya rumah. Terus beli kambing terus kandangnya mana? Nah, kambingnya bisa makan di mana-mana. Luar biasa. Jadi kelek. Gua demen. Gua lihat orang maju, wawasan luas, intelektual tinggi itu gua demen. Sebenarnya, Mas, Gak capek ngobrol sama orang modern, gak capek. Capek ngobrol sama ini loh. Buang nutrisi banyak, gak nyampe. Taunya ya itu. Duit. Dikit-dikit apa Mas? Dikit-dikit, dikit-dikit, duit kok sedikit. Balik. Yang kerjanya sedikit dong, pengen dapat duit banyak. Ya nggak ada. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya ada seorang nenek yang terlibat dalam sengketa hak milik. Meskipun bukti-bukti telah diajukan, masih saja pihak penggugat menyeret sang nenek menjadi terdakwa di meja hijau. Tadinya mejanya coklat dicat hijau. Pengadilan, maksudnya pengadilan. 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 Kenceng banget, Pak. Pengadilan. Ternyata stres bener. Siapakah dia? Sebelumnya kita saksikan dulu cuplikan. Hukum ternyata tidak memandang usia bagi pelakunya. Sebut saja Nenek Minah berusia 50 tahun yang dimeja hijaukan di Pengadilan Negeri Purwokerto karena tuduhan mencuri 3 biji buah coklat di tempat ia bekerja. Setelah beberapa kali sidang, hakim pun memutuskan pidana penjara selama 1 bulan 15 hari yang tidak perlu dijalani. Karena Nenek Minah sebelumnya telah menjalani masa tahanan rumah selama 3 bulan. Beralih ke kota Tangerang. Juga terdapat Nenek Fatimah yang berusia 90 tahun digugat putri kandung dan menantunya akan kasus sengketa tanah dengan gugatan senilai 1 miliar rupiah. Meskipun janda 8 anak ini telah memenangkan sengketa ini dalam sidang awal, namun sang anak dan menantu masih melanjutkan gugatan lainnya. Hingga sidang babak kedua sengketa tanah ini pun masih menunggu putusan hakim di akhir bulan April ini. Dalam hal menunggu putusan hakim, saat ini juga dialami Nenek Asyani, warga Dusun Secangan, Desa Jati Banteng, Kabupaten Situbondo, yang menjalani sidang gugatan atas tuduhan pencurian kayu milik Perum Perhutani. Meskipun telah memberikan bukti-bukti bahwa kayu yang akan dipakai menjadi kursi itu adalah milik Nenek Asyani yang ditebang dari lahan sendiri, namun pihak Perhutani tetap memperkarakan sengketa kepemilikan kayu ini ke Pengadilan Negeri Situbondo hingga Asyani harus menghadapi ancaman hukuman 5 tahun. Bagaimanakah kisah perjuangan Nenek Asyani di meja hijau selengkapnya? Kita saksikan langsung di Bukan Empat Mata. Langsung aja kita sambut Nenek Asyani dan menantunya Lusra.
cengengesnya dikurangi dikit. Sini Mas. Mulut saya banyak ada di mana. Balik ke laptop. Selamat malam untuk Nenek Asyani dan Mas Ruslan. Selamat datang di Bukan Empat Mata. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Baik, Mas Ruslan sendiri? Baik. Alhamdulillah. Mau minum apa, Nenek? Nek mau minum apa, Nek? Minum apa ya? Oh, ya, kebetulan kita bukan warung juga. Tadi nawarin. Ya maksudnya kalau ya tetap ada, tetap Tadi nawarin, tetap Mas. melayani. Untuk Nenek Asyani. Jangan. Gimana ceritanya Nenek menjadi tersangka hingga terdakwa pencurian kayu jati ini? Tolong Mas Rusan dapat menyampaikan pada Nenek dengan bahasa Madura nih, monggo silakan. Ambian anak dan mak bisa yokong ini ya. Kan Yoko berenang kaji TV sangka ngarak kajuna Pak Perhutani. Katanya disangka mencuri milik kayu perhutani. Awalnya. Padahal kayunya memang kayu nenek sendiri yang ditebang oleh almarhum suaminya. Tahun berapa waktu itu, Mas? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun lalu. Sudah ditandai kalau itu kayunya dari Nenek Asani atau sudah ditandai belum? Ada tandanya? Ada tanda-tandanya belum? Berdetandena kajuna lulong kering. Kajuna nenek tahu TV nyerker TV nenek. Keng doma sangka beban Pak Menteri. Sangku ngadak kaju nang perhutani. Minta ampunan tadi ampunan. Terus kebe ke lapas. Terus yokom. 3 bulan. Katanya kayu sendiri, Pak. Kayu Nah, sendiri. iya. Tadi kayaknya panjang, Mas. Iya. Tadi udah kering, ada yang kering. Ada yang gitu kering, kan. udah bolong-bolong kayunya. Ya, terus udah gitu, udah minta ampunan nggak diampunin, malah yang ada dihukum 3 bulan ya Nek ya. Kamu kok ngerti bahasa Madura? Sengko reng jebe, lama sama Madura, Kang. Iya. Cynthia bisa loh, Mas. Nggak, saya melalang buana Mas. Kadang main celok di sini, di sana gitu Mas. Pantesan. Cangcorang dong gue. Deket rumah aku ada sate Madura Cynthia. Oh, udah buka outlet baru. Kembali ke kabarnya Nenek Asani telah mengalami penahanan di Polsek Situbondo. Gimana ceritanya bisa ditahan? Apa belum ada kuasa hukumnya? Monggo, silakan. Ambian kan yokong sampai 3 bulan ya lagi. Ambian kan bersinolong. Beda sinolong Pak Piono. Ben Pak Bupati. Sinolong. Katanya Banyak sinolong. kuasa hukumnya, Mbak. Oh, kuasa hukum. Gimana? Katanya dia ditolong sama Bapak Supriyono kuasa hukumnya yang suka relawan membantu Ibu Asyani katanya. Tanpa dibayar katanya. Jadi sejauh ini sudah sampai mana, Mas? Di dalam persidangan. Iya. Ya 11 kali. 11 kali. 11 sama hari besok itu. 11 apa, Mas? Besok kan sidang saya. Oh iya. Tuntutan besok. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa selesai secara musyawarah dan mufakat. Keluargaan ya, Mas. Keluargaan, jangan sampai ada yang Ribut-ribut. dirugikan satu-satu lainnya. Kembali ke untuk Nenek Asyani lagi nih. Kenapa pihak Perhutani tidak mempercayai dengan bukti-bukti yang diberikan oleh Nenek Asyani nih? Monggo. Nenek di sini Mas. Neneknya di sini. Loh, tapi mudanya Nenek Asyani nanti. Monggo, silakan. Anak Perhutani tak pernah jikamberian dan dengan bukti-bukti kasak. Beda kaju elang. Pak Perhutani kaju elang. Bulit 115 din karena din embah kecil kini tersangka mbak ngadak kaju alas tak terima
langsung ke Kapolsek. Pripun Pak Srolan? Katanya ada milik kayu pertani yang hilang. Lingkarannya itu sebesar 1 meter, 115, ada 105. Sedangkan punya Nenek Asya nih lingkarannya cuman 15 diameter. Itu bisa membesar sendiri atau mengerucut sendiri? Masa dia udah dipotong numbuh Iya. sendiri? Cuman kata ibunya ini udah dijelaskan belum apa-apa, udah langsung dibawa ke polsek gitu loh Mas. Jadi, Jadinya. tapi harus kalau bisa tadi ditandai dulu jadi biar tahu. Di kode, dikasih kode. Harusnya Mas Tukul kasih cap di situ, cuk gitu. Pakai apa? Ya, seksi dong. Saya paham. Iya, iya. Tapi nanti kan akhirnya saya yakin tetap selesai secara musyawarah. Amin. Amin, amin, amin. Untuk si seksi Cynthia Sari, Iya. apa ada yang ditanyakan Nenek Sani terkait dengan pencurian dalam bahasa Madura langsung nih? Monggo. Waduh, kalau nanya bahasa Madura agak Kayak susah. tadi. Aduh, udah kamusnya habis sih. Iya. Kalau ngerti iya, tapi kalau nanya langsung Ya bahasa udah, pakai Madura bahasa enggak, Indonesia, pakai Mas bahasa Rosan Indonesia bisa. aja ya, Nek ya. Mau nanya sebelumnya, Nek. Tuntutan yang diajukan kira-kira berapa lama, Nek, untuk hukumannya? Kira-kira kares 13 hari. Anu terus Maksud kali. ini ke Bu, tuntut nambihan komunis 4 tahun. Oh, tentu penjara. Oh, komunis di penjara. Ngocak Bu jaksa. Tuntutan ini Asyani 15 tahun. 15 tahun. Wow. Ada saksi? Ada saksi anak Kuntera. Saya Oh. saksi sebagai yang mengangkut. Yang ngangkut Iya, yang ngangkut. kayunya ya. Oh, Jadi kamu yang pada ngangkut? saat itu Iya, ngangkut. berdua sama ibu. Enggak, saya sama istri saya yang ngangkut. Tapi memang bukan punyanya itu. Pertani. Iya. Bukan, memang punya Memang ibu Asya pribadi. pribadi. Pas dalam persidangan ka juga pas reken eken kado anyar, eken kado raja. Jadi di gula kan kecil-kecil kene eken raja, lebih raja. Tak Katanya poron kayunya bukan. diganti. Iya. Yang sudah jadi sirap itu diganti yang besar katanya. Oh, udah dirubah lagi. Diubah Pada saat katanya. di persidangan itu Iya. sebagai barang buktinya. Beda. Bukan yang di Beda. video. Kalau yang di video tadi itu Mas yang kecil-kecil itu. Iya, Nah, itu kalau dijual itu sejumlah berapa, Mas? kurang tahu saya. Nggak ngerti. Nggak ngerti kan. Iya. Iya. Baik. Kembali ke untuk Mas Ruslan. Dari kasus pencurian kayu jati ini juga menyeret Anda dan 2 orang lagi menjadi terdakwa. Bagaimana Anda bisa terlibat? Ya, saya Jangan dituduh. dijawab dulu karena pariwaranya di Jakarta ini sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah sekarang iklannya itu sudah 16 menit. Care and share seperti apa? Ikuti terus. Cari kemana aku tapi bukan mak. Oke, masih di Buan Bat. Masih semangat. Mana suaranya? Baru kali ini saya lihat orang tepuk tangan ambil tidur. Masih semangat, masih. Mana suaranya? Tapi dibela-belain gitu karena nonton bukan partner. Saya doakan sukses selalu ya. Balik ke untuk Mas Ruslan, mengulang pertanyaan sebelumnya dalam kasus pencurian kayu jati ini juga melibatkan Anda dan 2 orang menjadi terdakwa. Gimana ceritanya? Monggo. Saya dituduh mengangkut milik kayu perhutani. Kan saya cuma disuruh Ibu Asyani. Ya, saya dituduh mengangkut milik perhutani. Terus mobilnya itu juga ikut ditahan sama tukangnya lagi. Tukangnya ditaruh penitipan itu, Mas, sama perhutani. Nah, Mas Ruslan ini sama temennya itu ngambil Istri, Mas. istrinya itu ngambil dari mana? Di rumahnya Bu Asyani. Di kebunnya, Ibu Bukan, di rumahnya. di rumah. Oh, nggak cuma ngambil aja. Iya.
boleh nanya ya Mas? Ya boleh Cynthia Sarif. Tadi waktu iklan nih commercial break Ibu Asyani Iya. bilang sempat nangis, ada yang sakit liver ya Bu ya. Kemudian masuk ke tahanan pemerintahan. Itu dikarenakan kayu ini atau memang sebelumnya sudah ada masalah sebelumnya dengan perhutani Bu? Kaduna di Gula TV bila saya moker oleh 5 tahun, sakit oleh setahun, pas hubung umur, pas kali kat sa gula pun kana esek so gula sa aki ka sakit. Japon hubung saya iano pole, pas ngale ke Roma, ngale ke tanah, jual ben maroma na so gula. Gula preman ka perumahan diberi orang. Gimana? Ya, Mas Ruslan. Maksudnya gimana? Jadi Katanya kayu itu bongkolnya itu dijual sebelum suaminya sakit, katanya suaminya itu dijual. Terus dia dapat bantuan rumah dari pemerintah. Rumahnya dulu itu sudah dijual untuk biaya sakit suaminya Bu Asyani. Setelah habis semua dia dapat bantuan dari pemerintah katanya. Pas budak karen kat sa, pas esek hutan gula, pak kejadian nak nikah. Sisa kayunya itu yang dari lahannya Ibu Asyani dibawa ke rumah yang baru. Cak, tolong jelasin lebih jelas gimana nih? Makanya dengerin Mas. Iya. Gimana Mas tadi? Jadi ibu ini memang agak blunder ya Mas ya masalahnya. Iya. Jadi ibu ini sama suaminya sebelum sakit, Iya. jadi sudah dijual sebenarnya rumahnya untuk pengobatan suaminya karena sakit. Iya. Kemudian kayunya ini sudah dibawa, sisa kayunya sudah dibawa ke rumah yang baru. Disitulah dipermasalahkan dengan pihak perhutani. Jadi waktu penjualan itu sama kayunya apa tidak? Komitmen awalnya itu. Gimana Mas? Kenapa? Gimana Mas? Gimana ceritanya ini ngedung-ngedung? Apalagi ini ya. Ngertinya duit. Dikit-dikit duit. Dikit-dikit duit. Duit kok sedikit. Nanya harapan nak, katanya harapan nak gitu. Kok ketawa semua harapan? Kenapa katanya? Penggemar saya kan Iya. Nenek Asani tahu saya ya. Suka Mas Tukul. Suka, lucu ya Bu? Iya ngerti saya. Ngerti saya. Terima kasih. Iya. Terima Tadi kasih. Ibu Asyani bilang kayak uletnya daun jati Mas. Balik karena Mas, ini ada yang bikin Cynthia bingung nih Mas. Ya, Mungkin ke Mas Ruslan ya mau nanya nih. Adanya perselisihan itu kan pasti ada sebabnya gitu loh. Maksudnya jarak rumah Ibu Asyani ini dengan perhutani itu seberapa jauh sih sehingga sampai Ibu ngambil kayu itu dipermasalahkan? Atau apakah Ibu ini dulu diminta untuk menjaga kayu itu atau bagaimana gitu loh? Emang menahan tahanan. Jauh lahannya. Jauh di perhutani. sembian, cuma nembian, sisanya Pancingan, Bu. kasa, berbiru tani kan bak semua kasa, budi nembian kasa gun. Iya. Memang dekat, Mbak. Memang Sekitar dekat. 100 meter. 100 meter? Iya. 100 meter. Oh. Kengko mah kajuna. Bukan lahannya Ibu Asyani jauh. Sekitar Jauh. 2 kilometer jauhnya. Yang ada Dari itu pihak petani. so bagian Pak Mantre ben Pak Hakim beri itu mari foto on. Makanya pas banding tak pada so petani tetap di Gula TV. Iya, ini baru mau nanya Mas, bener. Oh, jadi ibu lahannya itu jauh sebenarnya dari perhutani, 2 kilometer, tapi rumahnya deket. Dekat. Oh, jadi pada saat itu udah minta dibanding-bandingkan dengan pengadilan. Udah diminta banding, tapi masih diproses juga Mas, masih rancu nih, masih belum Pokoknya kita selesai. doakan mudah-mudahan penyelesaian sama musyawarah dan Amin. kekeluargaan. Diambil solusi yang paling nyaman untuk kedua belah pihak. Betul Mas. Jadi kita juga ada kebijaksanaan. Ya ada ya kadang-kadang kalau hukum tuh ya nggak pakai hati, tapi kita kan harus SDM, sumber daya manusia, sumber dalamnya manusia. Aduh, luar biasa. Aduh, ya harus ada Iya. sedikit lah. Nanti kan ada perjanjian-perjanjian yang jangan sampai
kamu melakukan atau apalah pokoknya lah ya. Betul. Diambil yang terbaik. Baik. Bener nggak Pram? Ada kesepakatan program. Kembali ke dia juga ngerti hukum loh, walaupun dia belum pernah dihukum. Pemirsa, untuk lebih tahu dari sudut pandang hukum akan kasus Nenek Asyani, Bukan Empat Mata telah mengundang pengacara cantik lulusan S3 Universitas Padjadjaran jurusan hukum. Langsung aja kita sambut Dea Tunggaesti. Bintang tamunya membuat saya kata-kata. Estetika harus dijaga, tata krama harus dijaga. Penyakitnya sama sama dia tahu. Selamat malam untuk My Angel Dea Tung, maaf kalau keliru, Tunggaesti. Apa kabarnya? Baik, Mas Sukut. Subhanallah. Mas Sukut, apa kabarnya? Everything is okay. Every night, every day, every time, every minute, I am is very healthy and very funny. Yes. God never sleep. God is with us. God is where. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan beserta kita. Tuhan selalu ada dan mengayomi kita semua. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan dekat dengan kita. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat. Air. Untuk My Sweetie Dea ini. Melihat kasus Nenek Asyani yang telah menjadi terdakwa pencurian kayu jati, meskipun bukti-bukti kalau kayu jati itu milik pribadi, kenapa Nenek Asyani tetap menjadi tersangka nih? Monggo, ini ahlinya ini. Gini Mas ya, saya ini kan perkara masih berjalan ya, belum diputus. Jadi secara kode etik mungkin saya tidak bisa langsung terhadap perkara ini gitu ya. Secara umumnya saja bahwa saya terus terang prihatin terhadap kasus ini. Pendekatan hukum pidana Indonesia ini masih pada untuk menimbulkan efek jera, orang harus dihukum dan dipidana, merasakan penjara begitu ya. Sedangkan ilmu sistem peradilan hukum pidana modern yang berlaku di negara-negara modern itu sudah tidak lagi mengedepankan hal yang demikian. Tetapi dalam hal misalnya si tersangka itu atau terdakwa gitu ya, ketika sudah di persidangan itu lanjut usia, anak-anak, atau tindak pidananya ini tindak pidana yang sangat ringan gitu ya, misalnya berkaitan dengan pencurian atau penadahan gitu ya, tapi bukan pembunuhan gitu-gitu. Itu diupayakan agar terjadi perdamaian antara korban dan pelakunya. Jadi pertama itu si jaksa atau si polisi dalam menyidik perkara ini tidak kemudian langsung menuduhkan pasal-pasalnya, tetapi kemudian dipanggil para pihaknya apabila memang terbuka kemungkinan untuk didamaikan, apalagi mediasi atau diversi ya, dialihkan dari pidana menjadi perdata. Misalnya ditanya kerugiannya berapa sih, kerugiannya itu minimal, orang yang melakukannya bersedia membayar misalnya dengan mencicil atau bagaimana, ya kenapa harus negara ikut campur dan menghukum begitu. Jadi diupayakan agar perkara itu tidak maju ke persidangan sampai orang yang mungkin lanjut usia, anak-anak, orang yang
bukan residivis gitu ya, yang baru pertama kali melakukan tindak pidana tuh tidak perlu merasakan penjara gitu. Bijaksana. Karena posisi di sana, kalau di sini bijaksini. Kalau di situ bijaksini. Saya doakan nanti jadi menteri hukum dan nanti megang PSSI juga nanti. Ya kan bisa supaya perbulu tangkisan kita tuh kan lebih. Kok ke bulu tangkis? Sepak bola, bulu tangkis itu pertina. Ya. Loh, kalau main bola kan nggak bisa berantem, masa dalam main bola gitu. Ya enggak lah. Badi kalah. Gimana, Bram? Masa Pertina, Mas. Hah? Masa Pertina. Harusnya kemana? KUA. Masa kau? Kalau nikah tuh di KUD. Luar biasa, bagus, bijaksana. Saya doakan jadi menteri atau jadi presiden nantinya. Diaminin aja, karena doa bagus diaminin, jangan ditolak. Kalau doa jelek batalin aja. Itu bila mindalik, kalau bilang syaitan, doa bagus. Masih untuk Mbak Dia Tunggaistini. Kalau kasus ini untuk memberikan efek-efek jerah, apakah bisa berhasil untuk mencegah pencurian kayu di hutan selanjutnya? Ada di sana, ada di sana. Mana putih? Ya, kalau kita memang masih memakai sistem peradilan pidana Indonesia yang pendekatannya adalah penghukuman, ya kasus seperti ini akhirnya harus tetap disidangkan gitu, karena memang pasalnya hanya mengatur tidak mengecualikan siapa pelakunya, apakah dia lanjut usia, apakah dia anak-anak dan sebagaimana. Cuman yang harus dilihat mungkin spiritnya, bahwa undang-undang yang dikenakan kepada perkara ini adalah illegal logging, yang spiritnya pada awalnya dibentuknya undang-undang ini kan buat mohon maaf kata-katanya, maksudnya cukong-cukong kayu gitu ya, yang menebang hutannya Indonesia nih dihabisin kemudian diekspor ke luar negeri gitu. Jadi sebenarnya bukan untuk skala kecil seperti ini, spiritnya dibuatnya undang-undang illegal logging itu gitu. Menurut saya sih gitu. Ya, ini tiga orang ini kayak kembar ya. Semua manis, cantik dan enak dilihat semua ya. Masa sih Mas? Bener. Gak enak Mas. Bener. Malah kayak kena gejala cikungunya. Balik kalah. Jangan Mas, demam berdarah aja udah sakit Mas. Untuk Mbak, makanya jangan bunuh nyamuk. Siapa yang bunuh nyamuk? Orang sering bunuh nyamuk itu mesti akhirnya kena demam berdarah dan akhirnya kena malaria. Nyamuk itu jangan dibunuhin, diantisipasi supaya nyamuk nggak datang, ya jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, air kalian yang dibuangin jangan di itu. Enggak, jadi mereka nggak akan bertelur di mana. Ini kan Aedes aegypti semua. Jadi galak. Karena kalau dia gigitin dia makan apa lagi, wong minumnya darah. Iya. Dia ngomong sama kakaknya Aedes aegypti nyerang kamu kena demam berdarah. Aduh. Itu dia tuh nggak istilah lagi. Kamu nggak nyambung nih dalam omongannya. Apa langkah yang seharusnya dilakukan jaksa dan polisi untuk kasus serupa kalau untuk kasus kecil seperti Nenek Ahsan ini? Monggo. Kalau menurut saya bahwa pendekatan restoratif justice tadi sebenarnya memang baru diundangkan di Undang-Undang Peradilan Anak nomor 11 tahun 2012. Tapi mungkin ke depannya spirit bahwa Undang-Undang KUHP Indonesia kan mau dirubah nih. Di mungkin sistem baru ini tadi, teori baru restoratif justice ini harus lebih diperjelas bahwa untuk usia lanjut, perkara ringan itu sudah harus diperinci bahwa itu boleh diarahkan kepada kasus-kasus seperti ini gitu. Luar biasa. Ya kayak pelanggaran SIM, STNK, terus semua kan ada hukumannya. Kalau nggak bisa bayar dengan ini, denda ini, nanti kena kurungannya segini. Tapi kalau menurut saya Mas, restoratif justice ini juga harus diperjelas karena jangan sampai tumpul ke atas dan tajam ke bawah gitu kan. Jadi maksudnya berarti bibir saya dong ya.
tumpul ke atas, tajam ke bawah. balik ke Pas tumpul mah nggak ada. Suka merasa ya. Dia nggak ada bagian tumpulnya, ibaratnya kayak buku-buku hukum ya Mbak ya. Iya. Tebel-tebel ya semua. Iya bener. tebel tapi kan berisi. Pemirsa, untuk mendinginkan suasana malam ini kita saksikan kembali penampilan dari Cynthia Syarif. Bisa semuanya? Begitulah nasib cintaku bagi kedua semalakama. Begitulah nasibku yang kini sedang menimpa padaku. Ayah ibuku punya kemauan, ku dijodohkan tanpa perlingan. Orang yang gagal katanya kapan dia berbenarnya. Karena saudagar intan berlian, aku bingung memikirkan. Terus terang aku katakan, aku sudah punya pasangan. Semuanya buka depan mata. Aha. Ingin rasanya aku lagi bersama kekasihku. Tapi ku takut ini pasti takkan direstui. Aku bingung harus bagaimana. Aku bingung pilih yang mana, pilih yang mana. Lagi semuanya dituruti, aku mati aman. Dan dituruti, aku mati bapak. Begitulah nasib cintaku bagi kedua si malakama. Begitulah nasib cintaku yang kini sedang menimpa padaku. Terima kasih. Ibu Bapak Cynthia Syarif. Nenek, saya kasih kaos nenek dari Bukan Empat Mata, Mas. Kasih. Ya dikasih. Mas, masih mulai mas. Loh, Masih. Pemirsa, Bukan Empat Mata malam ini juga kehadiran kuasa hukum Nenek Hasanin. Langsung kita loh Bapak Supriyana. Oh ini mas. Tadi ada misalnya kami break. Gak apa-apa kan mas, gitu Apa-apa, doang mah gak kan apa-apa. bocor dia terang. Malu ya. Kan baik.
ketawa di Obiben ketawa. Balik kalah. Nggak apa-apa Mas. Gak apa-apa dong. Malu nggak ada bedanya. Malu nggak ada bedanya. Selamat malam untuk Bapak Supriyono, apa kabarnya? Baik, Bang Sukul. Luar biasa sekali. Ganteng banget ya. Langsung aja nih, bagaimana perkembangan kasus Nenek Asyani saat ini dan bagaimana peluang Nenek Asyani untuk bebas dari gugatan pencurian kayu jati ini? Monggo. Perkembangan terhadap proses persidangan bahwa besok pagi ini sudah pada agenda sidang dengan tahapan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Sudah beberapa kali, jadi besok ini sidang ke-11, Mas Tukul, sudah sidang ke-11, mungkin baru 4-5 kali lagi baru ada vonis, ada putusan yang berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh majelis hakim yang disetujui oleh jaksa penuntut umum maupun kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Nusantara. Itu kira-kira tanggal 23 April berdasarkan jadwal. Terkait dengan peluang, saya selaku kuasa hukum Nenek Asyani yakin, bahkan 1000% keyakinan saya bahwa beliau akan bebas. Amin. Doakan, amin. Saya doakan. Ya memang harus kita tadi kesepakatan, ada apa namanya yang dibilang Mbak Dia, ada toleransi sedikit. Restoratif justice. Ya. Ini Pak Supriyono kayak suaranya bagus ya. Ini pasti pinter nyanyi kayak. Ngebas gitu, ngebas gitu. Ya ini lagunya, saya yakin kalau disuruh nyanyi, wah pasti. Untuk Pak Supriyono lagi, nanti ya kalau ada salah udah selesai aja. Ya maksudnya ini nanti habis pertanyaan maksudnya, bukan habis selesai acaranya. Ada yang nonton dong, Mas. Pengacara loh kamu. Kalau kamu kan pengacara panggilan nggak ada acara kamu. Pak Supriyono lagi nih. Apa langkah pihak Nenek Asyani untuk sidang berikutnya nih, Monggo? Langkah selanjutnya, karena besok adalah tuntutan, yang mudah-mudahan saya bisa mendapatkan pesawat pagi untuk bisa hadir. Kalaupun tidak bisa hadir besok, maka pada kesempatan ini saya sampaikan permohonan maaf saya mewakili teman-teman dari LBH Nusantara, karena yang membela beliau adalah dari LBH Nusantara secara gratis, adalah menyampaikan permohonan maaf kepada majelis hakim dan jaksa penuntut umum kalau besok kami tidak bisa hadir. Jadi mungkin mohon ditunda ke hari Jumat. Setelah ada tuntutan, tentu akan ada pledoi, yaitu tahapannya adalah pledoi berupa pembelaan yang akan disampaikan oleh kuasa hukum Nenek Asyani. Karena prinsip daripada tuntutan itu tentu kan berharap Nenek Asyani ini dihukum. Namun saya berharap bahwa jaksa penuntut umum meskipun kewenangan dan fungsinya adalah memberikan hukuman, yaitu agar efek jerat seperti yang disampaikan oleh pakar hukum dari Mbak Dia ini, saya berharap jaksa penuntut umum mau fair lah. Kalau memang ternyata berdasarkan bukti di persidangan, fakta-fakta di persidangan, tidak ada secuil pun yang menyatakan bahwa Nenek Asyani ini adalah yang mencuri kayu berhutannya itu, ya sampaikan saja bahwa Nenek Asyani bukan pencurinya. Artinya jangan karena dia berfungsi menghukum kemudian harus menyalahkan seperti itu. Jadi saya berharap mata hati dikedepankan oleh jaksa penuntut umum. Mana Bram? Jadi Mas, mungkin di sini ada, nih. kalau saya punya pandangan kan ada social justice, ada restoratif justice-nya. Jadi kan ya, jangan hanya dilihat memeriksa hanya kaku dengan undang-undang yang ada. Kan harus dilihat dengan hati nuraninya juga. Sosial justice. Makanya dia jadi pemimpinan band ini. Nanti kalau dia jadi itu nanti gimana nanti? Kamu tuh maksudnya ketawanya ngapain? Hehe. Junet nih, suaranya Junet nih. Biasanya kalau suara gitu duitnya udah tipis nih. Untuk Nenek Asyani ini, apa ada yang ingin disampaikan terkait kasus ini? Monggo, Mas Di. Boleh saya sampai yakin Ben dengan kasus ini kan? Sampai yakin. Mungkin boleh.
biar gue boleh nyapa sampai yakin lah. Mungkin pada pengadilan nih supaya pengadilan. Pengadilan. Mau nenek Asyani nang pengadilan minta bebas para Pak Hakim. Jadi kini seram bu jaksa minta ampunan ke arwah menjan dulu. Ya, beliau minta agar bagaimana dibebaskan, Mas Tunggu. Ya, amin. Amin. Balik karena kalau teman-teman saya itu kena pasalnya 378 terus. Nipuan. Enggak, menipu. Pernah aku menemukan dia tuh pakai map itu namanya Yayasan Ita itu. Aja namanya jadi Yayasan Kosani. Kosek sana, kosek sini. Begitu datang di rumah saya panggilin polisi, kan di rumah saya ada polisinya, saya panggil, lari dia, wah. Akhirnya minta ampun, akhirnya ampuni kerja di tempat saya. Ya, alhamdulillah dia perjanjian sepakatannya, dia kerja di tempat saya tidak dibayar seperti balik kalau Mas, tapi kalau boleh pesan ya Mas ya. Kalau boleh nitip pesan nih ya, Mas. monggo. Semoga saja ini kan kasus dari Nenek Asyani ini bukannya kasus yang satu-satunya. Ini adalah salah satu kasus di antara banyaknya kasus di Indonesia yang tidak memikirkan tentang kondisi, keadaan, sosial justice seperti yang Kang Pram bilang. Jadi banyak hal, ada anak yang masih muda hanya karena nyolong sendal aja sampai harus dipenjara bertahun-tahun. Semoga dengan ini bisa ya. Ini durasinya. Pemirsa jangan mau tetap dengan Mbak. Oke, masih dibuat, Pak. Balik ke lab. Pemirsa, di balik persengketaan pastinya akan ada hikmah yang bisa kita ambil. Kita semua berdoa semoga kasus Nenek Asyani segera menemukan titik temu terbaik di antara kedua belah pihak. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam hari ini, Cynthia Sari, Nenek Asyani, Pak Ruslan, Bapak Supriyono, dan Mbak Dia Tunggaisti. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Saskiring dan pulang tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus, yang kurang berkenan jadi ambil. Tonton bukan mata, Senin acara buku mata bukan mata. Lihat kami di layar kaca 5 kali dalam seminggu. Acara yang ditunggu-tunggu selalu. Gaya kocak tukul arwana, suasana lebih ceria. Hanya dipegang empat mata, hati senang tak terkira. Bukan empat mata, bukan empat mata, bukan empat mata. Setelah beberapa kali sidang, hakim pun memutuskan pidana penjara selama 1 bulan 15 hari yang tidak perlu dijalani. Karena Nenek Minah sebelumnya telah menjalani masa tahanan rumah selama 3 bulan. Beralih ke kota Tangerang. Juga terdapat Nenek Fatimah yang berusia 90 tahun digugat putri kandung dan menantunya akan kasus sengketa tanah dengan gugatan senilai 1 miliar rupiah. Meskipun janda 8 anak ini telah memenangkan sengketa ini dalam sidang awal, namun sang anak dan menantu masih melanjutkan gugatan lainnya. Hingga sidang babak kedua sengketa tanah ini pun masih menunggu putusan hakim di akhir bulan April ini. Dalam hal menunggu putusan hakim, saat ini juga dialami Nenek Asyani, warga Dusun Secangan, Desa Jati Banteng, Kabupaten Situbondo, yang menjalani sidang gugatan atas tuduhan pencurian kayu milik Perum Perhutani. Meskipun telah memberikan bukti-bukti bahwa kayu yang akan dipakai menjadi kursi itu adalah milik Nenek Asyani yang ditebang dari lahan sendiri, namun pihak Perhutani tetap memperkarakan sengketa kepemilikan kayu ini ke Pengadilan Negeri Situbondo hingga Asyani harus menghadapi ancaman hukuman 5 tahun. Bagaimanakah kisah perjuangan Nenek Asyani di meja hijau selengkapnya? Kita saksikan langsung di Bukan Empat Mata. Langsung aja kita sambut Nenek Asyani dan menantunya, Ruslan. Malu nggak ada bedanya. Malu nggak ada bedanya.
Selamat malam untuk Bapak Supriyono, apa kabarnya? Baik, Bang Tukul. Luar biasa sekali. Ganteng banget ya. Langsung aja nih, bagaimana perkembangan kasus Nenek Asyani saat ini dan bagaimana peluang Nenek Asyani untuk bebas dari gugatan pencurian kayu jati ini? Monggo. Perkembangan terhadap proses persidangan bahwa besok pagi ini sudah pada agenda sidang dengan tahapan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Sudah beberapa kali, jadi besok ini sidang ke-11, Mas Tukul, sudah sidang ke-11, mungkin baru 4-5 kali lagi baru ada vonis, ada putusan yang berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh majelis hakim yang disetujui oleh jaksa penuntut umum maupun kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Nusantara. Itu kira-kira tanggal 23 April berdasarkan jadwal. Terkait dengan peluang, saya selaku kuasa hukum Nenek Asyani yakin, bahkan 1000% keyakinan saya bahwa beliau akan bebas. Amin. Doakan, amin. Saya doakan. Ya memang harus kita tadi kesepakatan, ada apa namanya yang dibilang Mbak Dia, ada toleransi sedikit. Restoratif justice. Ya. Ini Pak Tuntutan Nenek Asyani 15 tahun. 15 tahun. Wow. Ada saksi? Ada saksi anak Kuntera. Saya saksi sebagai yang mengangkut. Yang ngangkut Iya. kayunya ya. Oh, Jadi kamu yang pada ngangkut? saat itu Iya, berdua sama ibu. Enggak, saya sama istri saya yang ngangkut. Tapi memang bukan punyanya itu. Perhutani? Iya. Bukan. Memang punya Memang Ibu Asyani. pribadi. Pribadi. Pas dalam persidangan ka juga sa pas reken kenteen kado anyar, pas kenteen kado raja. Jadi di gula akan kecil-kecil kene-kene. Kenteen raja, lebih raja. Tak poron. Katanya kayunya bukan. diganti. Iya. Yang sudah jadi sirap itu diganti yang besar katanya. Oh, udah dirubah lagi. Diubah Pada saat katanya. di persidangan itu Iya. sebagai barang buktinya. Beda. Bukan yang di Beda. video. Kalau yang di video tadi itu Mas yang kecil-kecil itu. Iya, Nah itu kalau dijual itu sejumlah berapa Mas? kurang tahu saya. Nggak ngerti. Nggak ngerti kan. Iya. Iya, iya. Baik, Kembali ke untuk Mas Ruslan. Dari kasus pencurian kayu jati ini juga menyeret Anda dan 2 orang lagi menjadi terdakwa. Bagaimana Anda bisa terlibat? Ya, saya dituduh. Jangan dijawab dulu karena pariwaranya di Jakarta ini sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah sekarang iklannya itu sudah 16 menit. Dan ini. Apa ada yang ingin disampaikan terkait kasus ini? Monggo Mas Di Boleh saya sampai yakin Ben dengan kasus ini kan? Sendiri. Mungkin boleh. Kemudian boleh nyapa sampai yakin lah. mungkin pada pengadilan nih supaya Pengadilan. Pengadilan. Gini. Mau Nenek Asyani nang pengadilan minta bebas, para Pak Hakim di kini seram bu jaksa minta ampunan ke arwah menjan dulu. Ya, beliau minta agar bagaimana dibebaskan, Mas Tukul. Ya, amin. Ya. Amin. Balik karena teman-teman saya itu kena pasalnya 378 terus. Penipuan. Menipu. Pernah aku menemukan dia tuh pakai map itu namanya Yayasan Ita itu. Aja namanya jadi Yayasan Kosani. Kosek sana, kosek sini. Begitu datang di rumah saya panggilin polisi, kan di rumah saya ada polisinya, saya panggil, lari dia, wah, akhirnya minta ampun, akhirnya ampuni kerja di tempat saya. Ya, alhamdulillah dia perjanjian sepakatannya, dia kerja di tempat saya tidak dibayar seperti saya bilang. Balik kalau kurang, walaupun badanmu agak kurang, tapi kan wajahmu kayak Claudia Cynthia Bell. Claudia Cynthia Bell. Bel beca. Oh, jadi kemarin itu sakit karena dientup Mas Tukul. Sakit. Nggak ada hubungannya ngentup-mengentup ini. Bukan. Sakitnya memang dia harus introspeksi diri Oh, aja. ya Allah Mas, kesannya aku jahat banget Mas. Ya nggak tak omong-ngomongin, yang penting Ya, aku orang tahu.
kembali yang penting bisa sehat kembali, bisa bekerja dan alhamdulillah melangkah ke depan lebih waspada dan apa dengan keilmuan S3 di jurusan ilmu pemerintahan ini merupakan bekal dirimu dalam menghadapi sengketa di panggung. Bacanya apa bacanya? Sengketa di panggung politik nantinya monggonya. Oh, kalau untuk modal saya rasa semua ilmu pasti berguna untuk modal ke depan. Betul. Baik tidak berharap adanya sengketa nantinya, tapi paling enggak ada modal dasar kita itu mengetahui berbagai macam ilmu pengetahuan. Luar. Demen. Harapnya yang baik-baik aja, Mas. Jangan sampai ada nanti ini suaranya Junet nih. Biasanya kalau suara gitu duitnya udah tipis nih. Untuk Nenek Asyan ini, apa ada yang ingin disampaikan terkait kasus ini? Monggo, Mas Ti. Boleh saya sampai yakin Ben dengan kasus ini kan? Sampai lagi. Mungkin boleh. Biar boleh nyapa sampai yakin lah. mungkin pada pengadilan nih supaya pengadilan. Mau Nenek Asyani nang pengadilan minta bebas para Pak Hakim. Jadi kini seram bu jaksa minta ampunan ke arwah menjan dulu. Ya, beliau minta agar bagaimana dibebaskan, Mas Tunggu. Ya, amin. Amin. Balik kalau teman-teman saya itu kena pasalnya 378 terus. Penipuan. Menipu. Pernah aku menemukan dia tuh pakai map itu namanya Yayasan Ita itu. Aja namanya jadi Yayasan Kosani. Kosek sana, kosek sini. Begitu datang di rumah saya panggilin polisi, kan di rumah saya ada polisinya, saya panggil, lari dia, wah. Akhirnya minta ampun, akhirnya tak ampuni kerja di tempat saya. Tadi ada tanya kami break. Gak apa-apa kan Mas, gitu Gak doang mah gak apa-apa, kan apa-apa. bocor dia terang. Malu. Kan baik. Ketawa di Obiben ketawa. Balik Alek. Gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa dong. Malu gak ada bedanya. Malu gak ada bedanya. Selamat malam untuk Bapak Supriyono, apa kabarnya? Baik, Bang Sukul. Luar biasa sekali. Ganteng banget ya. Langsung aja nih, bagaimana perkembangan kasus Nenek Asyani saat ini dan bagaimana peluang Nenek Asyani untuk bebas dari gugatan pencurian kayu jati ini? Monggo. Perkembangan terhadap proses persidangan bahwa besok pagi ini sudah pada agenda sidang dengan tahapan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Sudah beberapa kali, jadi besok ini sidang ke-11, Mas Tukul, sudah sidang ke-11, mungkin baru 4-5 kali lagi baru ada vonis, ada putusan yang berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh majelis hakim yang disetujui oleh jaksa penuntut umum maupun kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Nusantara. Itu kira-kira Saya moker oleh 5 tahun, sakit oleh setahun, pas hubung umur. Pas kali kat sa gula pun kana ekses so gula sa aki ka sakit. Tapon sobong saya iano pole, pas ngale ke rumah, ngale ke tanah, jual ben maroma na so gula. Gula preman ka perumahan diberi orang. Gimana? Ya, Mas Ruslan. Jadi Katanya kayu itu bongkolnya itu dijual sebelum suaminya sakit, katanya suaminya itu dijual. Terus dia dapat bantuan rumah dari pemerintah. Rumahnya dulu itu sudah dijual untuk biaya sakit suaminya Bu Asyani. Setelah habis semua dia dapat bantuan dari pemerintah katanya. Pak budak karen Kak Sa, pas cek hutan gula, Pak kejadian nggak nikah. Sisa kayunya itu yang dari lahannya Ibu Asyani dibawa ke rumah yang baru.
Cak, tolong jelasin lebih jelas gimana nih? Makanya dengerin Mas. Iya, ya. Gimana Mas tadi? Jadi ibu ini memang agak blunder ya Mas ya masalahnya. Iya. Jadi ibu ini sama suaminya sebelum sakit, Iya. jadi sudah dijual sebenarnya rumahnya untuk pengobatan suaminya karena sakit. Iya. Kemudian kayunya ini cengengesnya dikurangi dikit. Sini Mas. Mulut saya banyak ada di mana. Balik ke laptop. Selamat malam untuk Nenek Asyani dan Mas Ruslan. Selamat datang di Bukan Empat Mata. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Baik, Mas Ruslan sendiri. Baik. Alhamdulillah. Mau minum apa, Nenek? Nek mau minum apa, Nek? Minum apa, Mbak? Ya, kebetulan kita bukan warung juga. tadi nawarin. Ya maksudnya kalau itu ya tetap ada, tetap Nawarin. tetap melayani. Untuk Nenek Asyani. Jangan. Gimana ceritanya Nenek menjadi tersangka hingga terdakwa pencurian kayu jati ini? Tolong Mas Ruslan dapat menyampaikan pada Nenek dengan bahasa Madura nih, monggo silakan. Empian anak apa dan mak bisa yokong ini ya. Kan Yoko berenang kaje TV. Dengan keilmuan S3 di jurusan ilmu pemerintahan ini merupakan bekal dirimu dalam menghadapi sengketa di panggung. Bacanya apa bacanya? Sengketa di panggung politik nantinya, monggonya. Oh, kalau untuk modal saya rasa semua ilmu pasti berguna untuk modal ke depan. Betul. Baik, tidak berharap adanya sengketa nantinya, tapi paling enggak ada modal dasar kita itu mengetahui berbagai macam ilmu pengetahuan. Wow, luar biasa. Gua demen. Harapnya yang baik-baik aja, Mas. Iya, Jangan iya. sampai ada, oh nanti akan menghadapi sengketa, jadi belajar ini dulu. Jangan begitu. Udah mempersiapkan diri dengan modal dasarnya dulu. Jadi kita paling udah ibarat mobil, saya udah punya SIM dan kita kendali. Iya. Punya rumah baru beli mobil. Jangan beli mobil terus baru punya rumah. Terus beli kambing terus kandangnya mana? Nah, kambingnya bisa makan di mana-mana. Luar biasa. Balik ke laptop. Gua demen. Gua lihat orang maju, wawasan luas, intelektual tinggi itu gua demen. Sebenarnya, Mas, Gak capek ngobrol sama orang modern, gak capek. Capek ngobrol sama ini loh. Buang nutrisi banyak, gak nyampe. Taunya ya itu. 1 meter, 1,15 ada 1,5. Sedangkan punya Nenek Asya nih lingkarannya cuman 15 diameter. Itu bisa membesar sendiri atau mengerucut Ya. sendiri? Masa dia udah dipotong numbuh iya. sendiri? Cuman kata ibunya ini udah dijelaskan belum apa-apa, udah langsung dibawa ke polsek gitu loh, Mas. Jadi, Jadinya. tapi harus kalau bisa tadi ditandai dulu jadi biar tahu. Di kode, dikasih kode. Harusnya Mas Tukul kasih cap di situ, cuk gitu. Pakai apa? Ya, seksi dong. Saya paham. Iya. Tapi nanti kan akhirnya saya yakin tetap selesai secara musyawarah. Amin. Untuk si seksi Cynthia Sari, Iya. apa ada yang ditanyakan Nenek Asyani terkait dengan pencurian dalam bahasa Madura langsung nih? Monggo. Waduh, kalau nanya bahasa Madura agak Kayak susah. tadi. Aduh, udah kamusnya habis sih. Iya. Kalau ngerti iya, tapi kalau nanya langsung Ya bahasa udah, pakai Madura bahasa enggak, Indonesia, Mas pakai bahasa Ruslan Indonesia bisa. aja ya, Nek ya. Mau nanya sebelumnya, Nek. Tuntutan yang diajukan kira-kira berapa lama, Nek, untuk hukumannya? Kira-kira kare 13 hari. Anu teluk Masuk kali. ini ke Bu, tuntut nambian komunis 4 tahun. Oh, tentu nah. Oh, komunis di penjara. Ngocak Bu jaksa.
Meskipun bukti-bukti telah diajukan, masih saja pihak penggugat menyeret sang nenek menjadi terdakwa di meja hijau. Tadinya mejanya coklat dicat hijau. Pengadilan, maksudnya pengadilan. 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 Kenceng banget, Pak. Pengadilan. Ternyata stres bener. Siapakah dia? Sebelumnya kita saksikan dulu cuplikan. Hukum ternyata tidak memandang usia bagi pelakunya. Sebut saja Nenek Minah berusia 50 tahun yang dimeja hijaukan di Pengadilan Negeri Purwokerto karena tuduhan mencuri 3 biji buah coklat di tempat ia bekerja. Setelah beberapa kali sidang, hakim pun memutuskan pidana penjara selama 1 bulan 15 hari yang tidak perlu dijalani. Karena Nenek Minah sebelumnya telah menjalani masa tahanan rumah selama 3 bulan. Beralih ke kota Tangerang. Juga terdapat Nenek Fatimah yang berusia 90 tahun digugat putri kandung dan menantunya akan kasus sengketa tanah dengan gugatan senilai 1 miliar rupiah. Meskipun janda 8 anak ini telah memenangkan sengketa ini dalam sidang awal, namun sang anak dan menantu masih melanjutkan. Nah, sebelum kita mulai, dibuka sekarang ada ikon baru. Kalau di India di sana ada pabrik yang karyawannya supaya tidak stres, ya, Datang. suruh ketawa 15 menit tanpa sebab. Nah, di penonton ini mau nggak kita belum apa-apa udah ketawa dulu, mau nggak? Tapi sambil lihat temannya satu sama lain sambil nunjuk-nunjuk ya. Oke, mulai. 1, 2, 3. Bentar. Ternyata ada orang stres di sini. Kan ketawa tuh ada sesuatu yang dilihat. Ada yang aneh ya. Pemirsa, Cynthia Sari diam-diam mulai masuk panggung politik. Wow. Dia habis ini bikin disertasi gelarnya doktor. Wow. Habis dokter dia nanti bikin disertasi, mengkaji lagi secara akademis dia nanti gelarnya prof. Baik. Ketawa di Obiben ketawa. Balik Alek. Gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa dong. Malu gak ada bedanya. Malu gak ada bedanya. Selamat malam untuk Bapak Supriyono, apa kabarnya? Baik, Bang Sukul. Luar biasa sekali. Ganteng banget ya. Langsung aja nih, bagaimana perkembangan kasus Nenek Asyani saat ini dan bagaimana peluang Nenek Asyani untuk bebas dari gugatan pencurian kayu jati ini? Monggo. Perkembangan terhadap proses persidangan bahwa besok pagi ini sudah pada agenda sidang dengan tahapan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Sudah beberapa kali, jadi besok ini sidang ke-11, Mas Tukul, sudah sidang ke-11, mungkin baru 4-5 kali lagi baru ada vonis, ada putusan yang berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh majelis hakim yang disetujui oleh jaksa penuntut umum maupun kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Nusantara. Itu kira-kira tanggal 23 April berdasarkan jadwal. Terkait dengan peluang, saya selaku kuasa hukum Nenek Asyani yakin, bahkan 1000% keyakinan saya bahwa beliau akan bebas. Amin. Itu udah otomatis. Bunyi. Udah otomatis. Iya. Kayak udah ada rencana. Padahal tidak. Oh, itu kayaknya tanda-tanda buat rabies kayaknya. Bukan ya? Oh, maaf. Dia kalau ngomong Emang saya anjing kampung apa? Pas banget ya. Mudah-mudahan kamu udah tata cipok tanganmu tadi.
Apa Mas? Semoga cepat sembuh. Tapi datang penyakit lainnya. Penyakit nggak bisa tidur kalau belum nyebut nama saya. Baik, tema kita pada malam hari ini temanya adalah benar atau salah. Benar atau the wrong and the true. Ini bahasa Inggrisnya lebih paham Cynthia Sari. Iya, Keren banget sih, Mas. Itu belajar di mana sih, Belajar Mas? dari mana tuh untung-untungan aja. Itu benar atau enggak salah. Yang sebenarnya bahasa Inggrisnya apa? Keren, benar atau salah? Iya. Right and wrong. Weh! Right or wrong? Wah, ternyata luar biasa ya. Kalau punya keberanian akhirnya benar juga ya. Tadi dengar kan? Ya. Jadi benar atau salah? Ya. Your phrase or corong katanya. Hal azim. Ngomong aja bibir saya ngowong. Ya Allah, Mas Teguh mah. Bang Sensitif banget. bibir bagus gini. Cakep gitu, coba Kayak- lagi. Lingkep. Dipaksa. Kayak dakotan. Sembrono. Bener memang kayak dakotan ya. Iya. Makasih. Balik. Makasih. Enggak, Mas, seksi. Mudah-mudahan kamu cepet insap semua. Seksi kok, Mas. Ya, Seksi. itu pasti. Menurut info dari mata-mata satelit luar angkasa. Wah, terlalu berlebihan. Dirimu akan menampaki panggung politik dengan berencana mengambil S3 dan sama gerubak-gerubaknya. Bukan es jajanan. Oh iya. Kan. S3 jurusan ilmu pemerintahan tahun ini. Apa ini bentuk tanggapan dirimu akan banyaknya ajakan untuk menjadi bupati? Jori. Muncrat Mas. Untung jauh. Loh, itu nyampe juga. Kan dibawa oleh angin berembus sama-sama. Oh iya. Iya, jadi sebenarnya ada keinginan untuk belajar ke politik tuh ada, Mas. Karena kan memang S2 Cynthia kan di komunikasi. Wow. Jadi kenapa tidak dilanjutkan dengan ilmu yang ada kaitannya? Jadi ngambil